office, all hell will break out in the Middle East. I know those areas very well. I have many friends living in those houses. That is a true tragedy. Nobody ever thought. I mean, virtually Beverly Hills and areas around Beverly Hills are being devastated. Kebakaran di Amerika tuh saya ngerasa bahwa ini adalah jawaban doa-doa kita selama ini. Dan saya berharap sih lebih luas lagi kebakaran di sana itu ya, sehingga bisa melumpuhkan Amerika. Kalau Amerika lumpuh, dia tidak akan bisa bantu lagi Zionis Sanatullah. Sumpah ya, baru kali ini gue tuh ngelihat sebuah musibah atau bencana, tapi gue nggak iba sama sekali. Now what? Gimana Mas Jem? Rasanya kehilangan rumah. Itu juga yang dirasakan oleh orang-orang yang ada di Gaza. Bahwa ini merupakan sebuah karma. Karena Trump itu sebelum kebakaran sempat ngomong kayak gini, geng. Jika saat inaugurasi nanti orang yang disekap di Gaza itu belum dikembalikan, maka Gaza itu akan dibuat seperti neraka. Setelah Trump ngomong kayak gitu, pas banget Los Angeles itu malah jadi neraka, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik di channel Prayoga Muhammad. Ya teman-teman semua, sudah beredar ya video mengenai terbakarnya kota Los Angeles. Luar biasa sekali ya teman-teman semua ya. Bagaimana kita melihat videonya di situ ya, habis semuanya dalam waktu hitungan hari saja, 2 hari ya teman-teman semua. Nah inilah teman-teman semua kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan ini menjadikan pelajaran untuk kita semua bahwasanya jika Allah sudah berkehendak maka tak ada yang mampu untuk bisa menghentikannya. Bahkan sekelas negara yang kaya raya, superpower, hebat ya kan, bisa terbakar habis. Dan banyak beredar juga video di mana ketika itu beberapa hari sebelumnya Donald Trump mengatakan neraka akan terjadi di Timur Tengah. Nggak taunya guys, Mbandil. Kalian tahu Mbandil nggak? Nah inilah yang sekarang terjadi di LA. Ya apapun itu ya teman-teman semua. Tapi kita sebagai muslim bisa mengambil ini sebagai pelajaran untuk kita semua. Dan barusan gue juga ngeliat ya di video TikTok bahwasanya kebakaran raksasa di Los Angeles ini ternyata resonate dengan surat Al-Baqarah ayat 266. Yang artinya, adakah salah seorang di antara kamu yang ingin memiliki kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana dia memiliki segala macam buah-buahan, kemudian datanglah masa tuanya sedang dia memiliki keturunan yang masih kecil-kecil. Lalu kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api sehingga terbakar. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkannya. Nah saat ini Allah kasih live ayatnya. Contoh nyata buat kita. Kita lihat dengan mata benar-benar terjadi. Ada korban kebakaran di Los Angeles. Ada yang usianya udah tua. Udah kerja siang malam biar bisa hidup nyaman di LA. Nikmat aset dengan anak cucu di usia senja. Tiba-tiba angin keras yang membawa api melenyapkan semuanya. Nah di video kali ini kita akan lihat ya komentar daripada netizen yang menjelaskan soal LA, bahkan sampai Ustadz Felix juga ya. Oke teman-teman semua, kita dengarkan, tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Ini dia videonya. Inilah yang terjadi jika kita berkata buruk tentang sesuatu. Ucapan buruk itu malah bisa berbalik kepada kita. If those hostages aren't back, I don't want to hurt your negotiation. If they're not back by the time I get into office, all hell will break out in the Middle East. And it will not be good for Hamas, and it will not be good, frankly, for anyone. All hell will break out. I don't have to say anymore, but that's what it is. 3 days later. This is new aerial video of a sixth fire breaking out Wednesday night, the Sunset Fire, based in the Hollywood Hills. Mandatory evacuations were issued Wednesday night. I live here. I've been here for 21 years, but yeah, it's time to get out, I think. This is new video of traffic gridlock as people flee their homes for safety. Thousands of homes and businesses destroyed. What's happening in California is a true tragedy. I know those areas very well. I have many friends living in those houses. That is a true tragedy. Nobody ever thought. I mean, virtually Beverly Hills and areas around Beverly Hills are being decimated. Kebakaran di Amerika tuh saya ngerasa bahwa ini adalah jawaban doa-doa kita selama ini. Setahun inilah kurang lebih ya teman-teman, saya kalau jadi imam selalu baca Qunut Nazilah. Kehancuran untuk orang-orang yang menjajah dan menghancurkan Palestina dan seluruh kaum muslimin. Bayangin dalam 2 hari, kurang lebih 2 hari, kerugian mereka tuh 2.400 triliun lebih ditaksirnya ya. Sementara kerugian Palestina semenjak setahun terakhir lah ya, sejak perang 7 Oktober itu 299 triliun. Dan saya berharap sih lebih luas lagi kebakaran di sana itu ya, sehingga bisa melumpuhkan Amerika. Kalau Amerika lumpuh, dia tidak akan bisa bantu lagi Zionis Sanatullah.
Karena selama ini penyokong terbesar adalah Amerika. Mungkin dengan kebakaran Los Angeles aja sekarang yang 2.400 triliun itu kerugiannya, itu bisa sedikit mengurangi bantuan Amerika kepada Zionis Sanatullah. Saya jadi teringat perang Khandaq ketika Madinah dikepung oleh pasukan Ahzab, mengepung penduduk Madinah, negara Islam Madinah waktu itu. Dan Allah kirimkan berupa angin memporak-porandakan pasukan orang-orang kafir itu sehingga mereka ketakutan lari tunggang langgang. Jadi kita harus yakin teman-teman, walaupun Amerika kuat, negara-negara penjajah itu kuat, kita masih punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah berkehendak dalam 2 malam, Allah hancurkan. Ini harus jadi pelajaran bagi seluruh para pemimpin Muslim. Jangan takut dengan Amerika, lawan Amerika, bela kaum muslimin. Dari kasus ini membuka mata kita ya bahwa karma is real, terutama untuk manusia yang satu ini. Dia adalah James Wood, seorang aktor dari A. Dia juga salah satu orang yang sangat pro terhadap I. Bahkan ya beberapa waktu yang lalu dia ini pernah nge-tweet kayak gini. Katanya no ceasefire, no compromise, dan no forgiveness. Dengan hashtag kill them all. Untuk orang-orang yang ada di Palestina tentunya. Sumpah ya, baru kali ini gue tuh ngelihat sebuah musibah atau bencana, tapi gue nggak iba sama sekali. Buat kalian yang belum tahu, Los Angeles itu kemarin baru saja kebakaran hebat. Dilaporkan lebih dari 10.000 bangunan hangus terbakar, 10 orang meninggal dunia, dan 180.000 orang dievakuasi. Now what? Gimana Mas Jem? Rasanya kehilangan rumah. Itu juga yang dirasakan oleh orang-orang yang ada di Gaza. Jadi sebenarnya apa yang terjadi di Los Angeles, Amerika Serikat? Los Angeles, kotanya para artis Hollywood, itu lagi kebakaran yang sangat hebat, gengs. Di mana sebesar 75% daerah di Los Angeles itu terbakar. Dan diperkirakan pada tanggal 14 Januari itu akan 100% kebakarannya. Sebenarnya ada beberapa faktor sih. Yang pertama jelas adalah kekeringan, gengs. Yang kedua adalah angin yang namanya adalah Santa Ana. Dia itu kecepatannya bisa sampai 160 km per jam. Dan yang berikutnya adalah karena hidran-hidran di perumahan elit itu pada kosong. Ini merupakan kebakaran terparah sepanjang berdirinya Amerika Serikat. Wilayah yang terkena kebakaran itu adalah 28.000 hektar, geng. Serta korban yang mengungsi adalah 180.000 orang. Selain itu juga rumah-rumah artis A-listers Hollywood itu juga kena. Jauh ini ada 25 artis yang sudah konfirmasi bahwa rumahnya itu ikut terbakar. Di antaranya adalah Mandy Moore, Adam Brody, sampai Paris Hilton. Kalian tahu nggak sih kerugiannya itu berapa, geng? Kerugiannya adalah hampir 1 kuadriliun. Warga Los Angeles itu kesel banget sama wali kotanya, gengs. Karena dia itu baru aja nge-cut budget dari fire department. Potongnya tuh nggak kaleng-kaleng, dipotongnya adalah 170 miliaran, geng. Banyak banget warga dunia itu yang turut prihatin. Tapi nggak sedikit juga mereka yang bilang bahwa ini merupakan sebuah karma. Karena Trump itu sebelum kebakaran sempat ngomong kayak gini, geng. Jika saat inaugurasi nanti, orang yang disekap di Gaza itu belum dikembalikan, maka Gaza itu akan dibuat seperti neraka. Setelah Trump ngomong kayak gitu, pas banget Los Angeles itu malah jadi neraka, geng. Kita doakan aja yang terbaik, semoga api ini segera padam ya, geng. Dan mereka yang menjadi korban agar dapat menata hidupnya kembali. Dalam kurun waktu 2 hari aja, 2.000 rumah dan bangunan sudah habis terbakar di Palisades di LA, Amerika. Jadi menurut berita ya, pertama kali api dimulai pada jam 10:30 pagi pada hari Selasa lalu. Namun cepet banget ya karena angin, jadinya itu apinya langsung tersebar ke semana-mana gitu. Dan saking banyaknya orang mencoba untuk evakuasi, akhirnya macet dan mereka harus meninggalkan mobil mereka di tengah jalan ya, sampai kayak tabrak-tabrakan gitu. Karena memang mereka evakuasinya pakai jalan kaki. Dan ini adalah 1 hari pasca kebakaran. Kamu bisa lihat ya, kalau udah banyak banget bangunan yang habis rata. Dan kasihan banget, ini adalah salah satu daerah di Los Angeles, Amerika yang mewah ya. Dan sekarang udah kayak gini gitu loh. Dan yang kasihannya ini tuh memang disebabkan oleh angin ya. Angin yang kencang banget yang menghembuskan api ke rumah-rumah lainnya. Banyak banget rumah selebriti yang juga habis ya, termasuk Paris Hilton dan juga Leighton Meester. Jujur ini ngingetin aku banget sama film Leave the World Behind yang dirilis pada tahun 2023. Kamu bisa lihat ini scene dari film tersebut dan mirip banget sama scene yang tadi aku baru tunjukin ya. Dan juga kalau kamu ingat, baru-baru ini banyak banget pesawat yang kayak gini gitu ya. Dan di filmnya juga ada adegan pesawatnya tuh kayak gini. Anyway guys, ini adalah film Apocalypse yang bagus banget. Kalau kamu belum nonton, wajib nonton. Dan aku pengen tahu opini kamu, apakah ini semua hanyalah coincidence aja atau gimana gitu. Gue malam-malam gini jujur li lagi kesian loh sama ada bencana gede banget
Ya masalahnya ada yang tahu, ada yang nggak tahu, dan banyak juga yang nggak mau tahu. Kenapa? Karena ini bencana kejadiannya di Amerika. Ya ampun, susah banget nyebut nama negara jahara itu. Amerika ya, tepatnya di Los Angeles. Saat ini kita ngobrol nih ya, Bo. Di sana lagi ada kebakaran yang oh my god, it's so big, gedong banget, masif banget. I can say levelnya udah katastrofik, kayak kita biasa nonton-nonton di film Netflix atau streamingan nakal gitu, yang film kiamat, yang bencana alamnya gede banget, yang kebakaran hebat, satu kota cuman merah burning, asap gitu. Terus situasinya panik, orang berlarian, cewek teriak, anak kecil teriak, binatang lepas, semuanya chaos deh gitu. Itu lagi terjadi serius di Los Angeles. Segede apa mang? 3 daerah kebakar abis, sampai ada istilahnya namanya Sunset Fire. Itu yang api dari area Sunset. Ada Palisade sama Eaton Fire. Terus kemudian bangunan yang kebakarnya, aduh mending cuma 50-60. 1000 lebih bangunan rumah abis. Ini bukan cuma kebakar ya, abis sampai to the ground, sampai bawah, sampai udah nggak bisa ditinggalin lagi, nggak ada bentuknya, say. Jadi lu kebayang nggak lo kayak tiba-tiba lu lagi ngevlog, rumah lo gone di detik itu juga. Sakit bro. Terus kemudian katanya juga residen yang diungsiin itu sampai 130.000 lebih residen. Terus ada ya 5 orang nyawanya hilang, meninggoy, rest in peace for them. Berarti kebayang dong ya, yang luka-luka ada berapa. Oh my god, kesian sih jujur. Tapi ya di satu sisi gue tiba-tiba lihat ada video Mekidi kebakar, gue ada gitunya dikit, maaf. Tapi tetap aja bencana alam, kita mestinya berempati dan simpati ya gitu. Terus tapi ada pelajarannya sih guys. Semestinya kita ini sadar hal kayak gitu bisa terjadi di kita juga. Karena yang ini kejadiannya karena global warming guys. Ini katanya karena panas berlebih, overheating yang menyebabkan kebakaran. Terus combo sama angin gedong banget. Nama anginnya susah, kelupa namanya, ane-ane apa gitu, yang ngedorong jalar apinya sampai terjadilah si katastrofi besar kayak begini, yang kita selama ini mikir kayaknya nggak mungkin di kayak gini-gini, cuma ada di film. Kejadian mak, bisa aja kejadian di sini juga. That's why pelajarannya adalah, gue sih jadi believe ya kalau global warming is real. Udah lama percayanya, cuman dulu masih kayak denial. Sekarang tuh kayak oh it's real. Jadi pesannya adalah please kita sayangin diri kita sendiri, sayangin orang lain, tapi sayangin lingkungan juga. Lu tinggal tuh di lingkungan, gak ada lingkungan lu ngambang, serius. Nah jadi stop buang-buang energi, stop buang-buang air, stop buang-buang apapun yang bermanfaat, supaya nih mae, kita hidup tuh aman-aman aja. Negara kita, lingkungan kita tuh super safe buat kita hidup jingki-pinjing ya kan. Ya pokoknya love lah, stay positif ya guys. Kriminal yang sesungguhnya sih ya Amerika, karena kita tahu Amerika adalah yang berada di balik funding militer Israel. Misal tahun ini aja, untuk setahun terakhir ya, 2023 Oktober sampai dengan 2024, itu aja Amerika udah ngirimin sekitar 350-an triliun dalam bentuk military aid ke Israel. Itu yang resmi. Maka wajar ketika ada orang bilang kalau Amerika menghentikan hari ini juga bantuannya, maka Israel nggak akan punya senjata-senjata untuk dijatuhkan, untuk ngebom saudara-saudara yang ada di Palestina dan juga terkhusus di Gaza. Karena itu wajar banget teman-teman sekalian, kalau saya secara pribadi yang lihat di media sosial banyak orang membanding-bandingkan antara gambar kerusakan akibat kebakaran yang ada di Los Angeles, lalu kemudian disandingkan dengan pembumi hangusan yang ada di Gaza. Karena itulah wajar pula ketika ada orang kemudian bilang inilah kemudian yang ditanam oleh Amerika akhirnya juga dituai oleh Amerika. Karena memang Presiden Trump itu berkata all hells will break out, bahwasanya neraka itu akan dibukakan ketika orang-orang Hamas itu tidak membebaskan sandera-sandera Israel. Padahal kondisinya tuh nggak begitu. Sandera-sandera yang diambil oleh Israel itu
jauh lebih banyak, ribuan kali lebih banyak daripada sandera-sandera yang diambil oleh Hamas. Dan itu pun kalau kita lihat big picture-nya, Palestina ini adalah daerah pendudukan, di mana Israel adalah penjajah yang justru harus hengkang dari sana. Dan wajar banget ketika orang-orang juga kayak merasa senang ketika di Los Angeles terjadi kebakaran, dan kabarnya juga di New York terjadi kebakaran, dan itu kayak sebuah hukuman ya, karma kata orang untuk orang-orang Amerika yang mendukung Israel. Tapi teman-teman sekalian, tentu saja kita secara pribadi, kita tetap mengatakan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita tetap mengatakan, kita berbelasungkawa, kita tetap mengatakan bahwasanya kita berduka cita dengan kejadian yang terjadi di Los Angeles. Karena kenapa? Karena tidak ada satupun manusia yang layak untuk disyukurin ketika mereka mendapatkan musibah, yang layak untuk dibully ketika mereka mendapatkan musibah. Kita tetap berbelasungkawa, kita tetap kemudian untuk menyampaikan bahwasanya kita turut berduka dan kita merasakan apa yang mereka rasakan, kita berempati pada mereka. Karena tentu saja tidak semua orang-orang Amerika yang berada di tempat kejadian itu semuanya menanggung kesalahan pemerintahnya Amerika. Nah, hanya saja teman-teman sekalian, ini juga sebuah hikmah mungkin bagi kita. Mungkin selama ini kita masih abai ketika terjadi pembumi hangusan di Gaza. Tapi kita menjadi melek tiba-tiba ketika kita melihat satu tempat yang begitu luas kemudian hancur, berantakan, hanya dalam beberapa waktu saja oleh kebakaran hutan. Nah, ini adalah sebuah waktu yang tepat bagi kita untuk mengambil hikmah. Apakah kita tetap diam ketika terjadi kerusakan yang lebih besar, terjadi kerusakan yang dibuat oleh manusia secara sengaja, genosida. Sementara apa yang terjadi di Amerika itu adalah sebuah musibah yang ya tidak akan terulang mudah-mudahan dalam waktu dekat. Artinya musibahnya udah selesai, tinggal mereka recovery. Tapi tidak dengan di Gaza. Yang terjadi di Gaza adalah mereka sampai sekarang masih dibombardir, mereka sampai sekarang masih mengalami kerugian, dan mereka sampai sekarang masih menderita, dan kita nggak tahu sampai kapan. Mungkin ketika ini terjadi pada white people, pada orang-orang berkulit putih, orang baru akan lihat seperti apa sih susahnya. Maka yang coba ingin kita sampaikan adalah kita berduka pada apa yang terjadi di Los Angeles, tapi harus lebih berduka terhadap apa yang terjadi di Gaza. Karena ini bukan sebuah bencana alam, tapi ini adalah genosida yang direncanakan dan dibuat oleh manusia dan disaksikan oleh manusia. Kalau kita merasa bahwasanya apa yang terjadi di Los Angeles itu begitu apokaliptik, begitu kiamat, apalagi yang dirasakan oleh saudara-saudara di Gaza, ayo buka hati. Minimal ini bisa menjadi sebuah hikmah bagi kita, bahwasanya kita bisa lebih merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Karena itu teman-teman sekalian, ini sebagai sebuah pengingat bagi kita. Mudah-mudahan apa yang kita suarakan ini, meskipun tidak didengar, tapi Allah punya cara agar ini didengar. Ketika orang-orang sedih ketika melihat kejadian di Los Angeles, maka ini membukakan juga mereka sebuah kejadian yang lebih parah. Kalau andaikan di Los Angeles itu mungkin kerugiannya begitu besar, 2.500-an triliun katanya, dan korban jiwa itu sedikitnya sampai sekarang cuma 10, tapi di Gaza berapa puluh ribu, minimal 50.000 orang-orang sudah tewas tidak bernyawa di sana dan didominasi oleh anak-anak dan perempuan. Yuk buka mata, ambil hikmah daripada kejadian, kita tetap berduka, kita turut kemudian bersedih, tapi kita harus tahu bahwa kita tidak boleh pilih-pilih dalam bersedih. Ada kesedihan yang lebih besar, ada bencana yang lebih besar, dan ini bukan terjadi karena alam, tapi ini terjadi karena manusia dan tangan-tangan mereka serta genosida yang terencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.